Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ini semuanya, berjumpa lagi bersama kami di Adam Intan Official. Baik, di video kali ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk mengunjungi sebuah situs bersejarah tsunami, yaitu bot yang terdampar di atas rumah warga yang ada di Lampulo, Kota Banda Aceh. Jadi nenek menyelamatkan diri naik ke lantai 2 dia. Oh, naik ke lantai rumah ini. 59 orang termasuk nenek dan tetangga kami. Saya dulu jualan di TPI nah. Jam 8 pagi kita kejadian TPI yang lama ini Ada gempa. Lama gempa sampai 8 menit. Antara gempa dengan tsunami ada 20 menit. Lepas gempa pulang saya. Tapi kan tidak apa-apa lagi kan. Sampai ke rumah bom. Kami pikir bom itu orang. Baik sobat, ini kita sudah mau masuk ke dalam kampung Lampulo. Inilah pintu gerbang kampung Lampulo yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, ini kita sudah sampai ya sobat. Dia itu berjarak sekitar 50 meter dari jalan ke TPI. Ini kita masuk ke dalam tadi itu sekitar 50 meter. Ini udah ada lahan parkir, jadi kita parkir mobil dulu. Nah, ini sobat, ini bisa dilihat deh. Ini sudah ada petunjuknya ya. Kemudian ini lahan parkirnya yang disediakan oleh masyarakat di sini Kampung Lampulo. Di sana pak masuknya, ini pak parkirnya. Kemudian ini sudah ada tarifnya juga ya. Area parkir, tarif parkir roda 2 2.000 dan kendaraan roda 4 5.000. Baik sobat, ini langsung aja kita masuk ke dalam objek wisata bot di atas rumah. Ini sudah ada beritahu ya, stop dilarang masuk kendaraan. Jadi kita parkir kendaraannya harus di sana dan kita jalan kaki ke sini. Ini sudah ya. Bot di atas rumah, tempat wisata tsunami. Oke, baik, kita masuk. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video kami biar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Kuburan-kuburan zaman ya. Bentar ya, video sebentar ya. Ya Allah ya Tuhanku, sampai kemana belakang? Nanti kamu tak sanggup lagi dah.
Dari Banda Aceh juga sih, Bu. Nah, iya. Ada jual souvenir juga di sini ya? Iya. Berarti ibu ini saksi kuncinya, Bu? Nenek nih yang salah satu selamat di kapal. Oh, yang selamat di kapal ini? Oh. Ini 59 orang, termasuk tuan punya rumah yang selamat di kapal, termasuk nenek ini. Oh. Kami selamatnya tempat lain lagi. Oh. Berarti ibu orang sini juga? Iya, orang sini. Ah. Kalau saya selamat di atas atap rumah orang, sama anak saya masih baru lahir satu. Lampu Ini loh. banyak yang meninggal dari Karena emang 6.000 dekat. 1.500. 1.500 sisanya dari 6.000. Iya, dari 6.000. Lampu ini aja. Ya, lampu loh. Baik, ini kita mencoba untuk naik ke atas untuk melihat boatnya langsung dari atas ya. Sampai atas ini aja. Ini buat orang cari ikan dia ya? Ya, buat nelayan. Ya, dari sana ya. Ini kan dekat kali. Tahu? Nani bu sao? Orang buat kolak itu. Wak kolak. Namanya Bundia. Oh. Baik sobat, perkenalkan ini adalah Ibu Bundiah binti Sahan atau sering dipanggil dengan Wak Kolak. Beliau ini merupakan saksi fakta kapal di atas rumah yang ada di Lampulo yang menyelamatkan 50 orang lebih waktu kejadian tsunami Aceh. 59 orang, termasuk nenek, termasuk yang punya rumah. Yang punya rumah ni orang kaya, kepala Pertamina, istrinya Guru. Pak dulu Pertamina, sekarang dah pensiun. Tapi dia pengusaha juga, orangnya baik. Jadi nenek menyelamatkan diri naik ke lantai 2 dia. Naik ke lantai rumah ini? 59 orang termasuk nenek dan tetangga kami. Saya dulu jualan di TPI nah. Sarapan pagi kita kejadian TPI yang lama ini nah. Antara gempa. Lama gempa sampai 8 menit. Antara gempa dengan tsunami ada 20 menit. Lepas gempa pulang saya. Kenapa tidak ada apa-apa lagi kan? Sampai ke rumah bunyi bom. Kami pikir bom itu orang kan tentara perang kan. Kan. Balik lagi ke pelabuhan. Di sana lah nampak elok naik kendaraan dua gelombang besar. Saya pikir mati saya waktu itu.
Air laut naik. Masya Allah, mati saya hari ini saya bilang. Orang pada semua saya tak lari lagi, dah pasrah saya. Karena ayahnya buah gelombang bumi basah hitam, bumi itu. Iya. Kayak naga dia nak gelombang pertama berjalan, gelombang kedua berburung kayak gini. Situlah saya kaget, sampai gamang saya. Masya Allah, mati saya. Aduh, bilang apa lagi? Orang panggil lari-lari ke dia. Apa lari pasti mati. Setelah saya pasrah, saya minta sama Allah, saya tak sanggup lari, berenang pun tak bisa. Kalau saya meninggal, saya minta dalam kalimat Allah. Iya. Jadi yang hotel selamat ibu, armohnya bu? Ah, yang kamu ini tadi, dim ya. Mau ajak ke ni. Dia nak nonton, jalan. Jadi hotel Lumpu kau kena. Hotel Lumpu kena. Oh, Lumpu. Ini dekat dah. Rumah ibu Pat? Ayo ke lantai 2. Dia pun kalau kita mengiat tu api rumah paling no. Kamu kapas rambut pam tu kapal. Kamu hendak tu kapal itu ada sijil kan itu dia kapal kacau sijil pekerja sebayang kacau nak bagi. Dia tu banyak duit lah kamu alhamdulillah kapal kacau. Dengan tukun, dia tak boleh tolak saya jual dia sudah. Oh kapalnya warna-warnanya kadruk kuno kapalnya. Kuno, dia rumah mana leh hampir kan rumah. Oh, ini berarti rumah baru bandu. Kau semua ini satu yang asal, yang pun dah berbagi balik. Dan itu juga itu kakak beradik yang ini. Mama rumah bantuan ini yang depannya rumah bantuan. Berarti rumah ibu yang ini? Ini. Oh, ini rumah ibu. Oh. Berarti naiklah ke lantai 2 nih. Lantai 2 sampai datang kapal. Ya. Sampai Kamis 9 jam atas kapal, dia suruh turun kami. 9 jam di atas kapalnya? Ya lah, kapal itu main bernumpang di jalan, jalan putus kaki, tak ada baju lagi. Itulah. Jadi kok bisa dapat 50 orang di atas kapal ini kayak mana ceritanya? Nek? Mama kan jadi tak perlu datang 50 orang di belakang tu memang. Dan yang 58 orang berenang kami cari satu penjaga kapal lari ke situ juga. Jadi berarti orang-orang yang hanyut naik ke sini lah ceritanya gitu. Waktu itu siapa aja yang Allah kasih naik, kalau dia tak tahu kita yang di atas dah turun. Oke, siapa hello lari tu aku nak dia panggil. Di sini aja baca Yasin katanya. San memang disuruh Allah kamu lari. Ajak orang punya rumah, ajak tetangga anak-anak kata semua, dia bilang begitu. Dah pasrah kan? Iya. Kan tu suruh lari. Rasanya tak percaya anak itulah Allah semua. Iya. Berarti orang rumah ini selamat semua berarti ya? Semua anaknya 4, sini 1 waktu bapak tiba di lepas. Tapi mama katanya meninggal juga di Pelan Pasir. Oh, mama empor rumahnya. Taman siswa. Taman siswa. Kalau mama kata boleh nak, situ ada foto-foto di sini. Oh, naik ke tangga situ Ada tangga ini aja. Sudah foto-foto itu. Sini masuk ya. Ya. Apa? Bisa masuk deh? Nenek dah usah nenek. Oke, siap. Usah nenek bawa orang karena sekarang. Iya. Izinin ya. Oke, sahabat, coba kita masuk ke dalam. Ini ke dalam rumah yang menyelamatkan 50 orang waktu kejadian tsunami itu ya. Nah, ini kapalnya, ini boatnya. Jadi ini rumah ini dasarnya 2 lantai. Jadi coba kita masuk ke dalam rumahnya. Ini ada nama-nama almarhumah warga Lampulo. Oh, ini nama-nama warga Lampulo yang meninggal ketika tsunami 2004 lalu. Oh, berarti ini sambungannya kemarin nih. Nah, di totalnya ada 982 orang. 982 orang warga Kampung Lampulo yang meninggal waktu kejadian tsunami 2004 lalu. Baik sahabat, ini adalah kondisi rumahnya. Saya coba naik ke lantai 2.
Karena sekarang rumah ini nggak ada lagi yang tinggal, udah jadikan sebagai museum tsunami ya. Ini foto waktu baru-baru kejadian mungkin ya. Nah, ini kondisi pasca tsunami masih banyak sampah-sampah. Ini ada mobil juga. Ini pas ada boatnya ya. Ini boat yang kita lihat sekarang. Ini foto boat yang di depan Hotel Medan Penayung. Nah, beginilah kondisi boatnya dulu ya. Ini masih banyak sampah-sampah. Ini ada atap-atap rumah orang. Inilah rumah yang kita naik sekarang nih, yang lantai 2-nya. Dan ini terasnya. Ini dia terasnya ya. Inilah kondisi setelah kejadian tsunami. Ini kantor PLN kalau nggak salah yang berada di Merduati. Ini masjid Ulele, ini masjid Ulele. Ini pas di pinggir sungai, di pinggir laut. Alhamdulillah waktu itu selamat masjid ini, Masjid Ulele. Nah, ini adalah foto boat yang ada di atas rumah dalam pulau yang kita datangin sekarang. Ini masih banyak sampah-sampah berserakan di bawahnya. Ini boatnya, ini boat yang menyelamatkan 50 warga dalam pulau. Ini depan Masjid Raya pasca setelah tsunami ya. Ini bisa kita lihat ya. Ini di perkanan Masjid Raya sangat banyak sampah-sampah, masih bergenang juga airnya pasca tsunami. Ini mayat-mayat, subhanallah, cukup banyak mayatnya ya. Ini bisa sobat lihat, ini mayat semuanya nih. Ini adalah mayat semuanya yang sudah membusuk ini kayak nggak salah ya. Ini udah lama jadi udah ngembang badan-badan mayatnya. Ini mayat semua ya, kalau bisa sobat lihat ini mayat semuanya. Jadi mayat ini bertumpuk di antara sampah-sampah kayu dan yang lainnya ya. Subhanallah, luar biasa. Kantor Airut pada saat musibah gempa bumi dan gelombang. Kantor Airut di mana nih? Nggak tahu juga kita. Nah, inilah teras rumahnya ya. Jadi kalau bisa sobat lihat, ini adalah teras rumah yang menyelamatkan 50 orang ini boatnya ya. Ini adalah boatnya ya. Sobat lihat. Kalau kita perhatikan sekarang, rumah 2 lantai ini dia nggak terlalu tinggi ya, rumahnya rendah. Udah alhamdulillah waktu kejadian ini tiba-tiba datang boat ini bisa menyelamatkan 50 orang, yaitu dengan keluarga yang tinggal di rumah ini beserta tetangga dan orang-orang yang di sekitarnya itu yang meminta bantuan untuk diselamatkan. Oke, kita turun lagi.
Ini buku nenek. Nah, buku nenek. Ini bukunya, ini neneknya ya. Wak kolak. Dan inilah bot yang terdampar waktu itu di atas rumah warga yang ada di Lampulo, Kota Banda Aceh. Dan saat ini Banda Aceh sudah bangkit kembali dan sudah pulih dari duka dalam yaitu tsunami pada 26 Desember 2004. Baik sobat, inilah video kita kali ini, yaitu kita mengunjungi situs sejarah tsunami, yaitu bot di atas rumah warga di Desa Lampulo, Kota Banda Aceh. Bagi sobat semuanya yang berlibur ke Banda Aceh, jangan lupa untuk mengunjungi situs sejarah ini yang ada di Desa Lampulo, Kota Banda Aceh. Dan alangkah lebih baiknya lagi bagi sobat semuanya untuk mensisihkan sedikit sedekah untuk kebersihan objek peninggalan tsunami ini. Untuk sobat semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan share video kami biar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.